kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami dari tim petualangan wisata mistis kembali menyapa ruang atensi Anda. Seperti yang kami janjikan dalam sebuah prolog, kami akan menyajikan sebuah ulasan kesimpulan tentang cerita di balik cerita KKN tahun 2009, yaitu di Segitiga Dimensi. Segitiga dimensi di sini mencakup mulai nama desa, mulai adat istiadat, bahkan yang lain-lainnya. Nah, 3 dimensi ini yaitu mencakup pertama namanya Desa Olesari, Desa Kemiren, dan Kampung Dukuh, Gelagah Banyuwangi. Teman-teman KKN tahun 2009 lalu itu pertama kali datang ke Banyuwangi, yaitu di Desa Olesari, tepatnya mampir dan singgah di sebuah sanggar milik Mbok Supunah, yaitu sanggar Sayu Sarina. Bahkan sanggar inilah yang dijadikan sebagai posko tempat koordinasi dan konsolidasi bagi semua proker-proker yang secara kebetulan ini merupakan mahasiswa gabungan lebih dari 40 anak. Baik pemirsa, mungkin Anda bertanya-tanya, apa saja kegiatan dari proker-proker KKN tahun 2009 selama berada di Desa Olesari. Ternyata di sana para peserta berbagi proker-proker untuk melakukan penelitian, mulai dari adat istiadat yang secara kebetulan di Olesari meneliti adat ritual sebelah, di samping juga melakukan penelitian yang namanya pertanian dan pengadaan air bersih. Baik, seperti apa kegiatan mereka? Mari kita simak cuplikan-cuplikan berikut ini. Pada akhir bulan September tahun 2009, ada sekelompok mahasiswa gabungan dari luar kota datang ke Desa Olesari, Gelagah Banyuwangi. Misinya tak lain adalah mengemban amanah kuliah kerja nyata, selanjutnya dikenal KKN tahun 2009. Ketika berada di Desa Olesari, para mahasiswa tersebut menjadikan sanggar tari Sayu Sarina sebagai titik sentral untuk koordinasi dan konsolidasi bagi proker-proker yang mengadakan penelitian. Adapun penelitiannya mencakup bidang pertanian,
adat istiadat, juga seputar air bersih. Selama di Desa Olesari, ada proker-proker KKN yang menyebar ke Desa Kemiren serta Kampung Dukuh, Gelagah Banyuwangi. Fokus sekarang pada tahun 2009 Mbak Supina ya. Tahun 2009 itu yang jelas ini kan sudah banyak kemajuan ya, materi-materi sudah cukup. Ada enggak dari sekelompok mahasiswa-mahasiswi datang ke sini untuk melakukan penelitian juga dalam kegiatan KKN-nya itu? Yang kemarin itu yang yang tahun 2009 itu untuk kebersihan. Untuk kebersihan. Iya. Nah, datang ke sini Iya, berapa datang. anak itu? 40 anak. 40 anak. 40 anak itu dibagi dua. Bagi dua. Iya. Terus nginepnya di mana aja? Di sini juga, terus di rumah saya barat ada. Di rumah barat ya. Iya. Terus di tempat-tempat lain berarti dibagi 20 Iya. itu ya. Ada yang di Dukuh juga. Maksudnya di Dukuh? Dukuh, Desa Dukuh. Dukuh Gelagah. Iya. Oh, Dukuh Gelagah. Di sini kan keseniannya dan kebersihannya yang Iya. yang diteliti. Kalau di di Dukuh ya. Dukuh. Di Dukuh itu apa menurut mereka pengakuannya itu? Kan di situ kan ada apa itu tumpeng 7. Gelar pitu. Gelar pitu Gelar yaitu. pitu. Oh, berarti anak-anak KKN itu pada tahun 2009 selain datang ke sini juga meneliti di Dukuh Gelagah. Itu fokus pada penelitian masalah gelar pitu, ada gelar pitu Iya. gitu. Berarti mereka itu memang meneliti adat istiadat berarti ya. Tapi bilang nggak waktu itu ke Mbak Supina mereka akan ke Dukuh untuk melakukan penelitian kaitannya sama gelar-gelar pitu itu ya. Terus berapa lama dia ke sana waktu itu seingat Mbak Supina? Kalau nggak salah itu 4 hari Di sana 4 hari malah Iya. ya. Di sini Kalau di sini sampai 15 hari. 15 hari Iya. ya. Berarti sekian hari untuk di sana, sekian Di hari sana di 4 sana. hari, terus di Sukmo Ilang gitu. Oh, Sukmo Ilang Iya. datang. Berarti datang juga ke Sukmo Sukmo Ilang. Ilang, iya. Berarti nginep juga di sana berarti ya. Iya. Oh, gitu ya. Di sana berapa lama menurut 4 hari, pokoknya 4 hari. 4 hari. Antara 4 hari seminggu gitu, Iya. sampai seminggu ya. Terus gini Mbak Supina. Selama di 15 hari, ini kan berarti kan banyak komunikasi dengan Mbak Supina. Di luar 4 hari atau seminggu, ya kan itu kan. Tadi ada nggak mungkin mereka diem-diem atau pamit sekedar kepingin lihat-lihat di sana kan begitu? Iya, iya. Oh gitu ya. Iya. Berarti di luar itu juga mereka pamit Iya, ke sana ya? Iya, pamit. Melihat ke sana barangkali nanti temannya itu membutuhkan apa gitu. Oh gitu ya. Kira-kira Mbak Supina, kira-kira ya. Menurut anak-anak KKN tadi pada tahun 2009 itu yang minta izin ke Mbak Supina ini datang ke Dukuh, yang menarik buat mereka apa kira-kira itu? Katanya orang-orang sana itu sumeh Sumeh apa berarti itu? gaul ya, gaul dan jadi nggak bisa pokoknya nggak ini beda, ini enggak, pokoknya semuanya dirangkul. melakukan sama ya. Iya. Berarti itu pembawaan adat istiadat Iya. mereka ya. Mas Supina, kalau bicara gelar pitu ya, gelar pitu itu kan ada 7 titik yang harus dilalui dalam prosesi ritual ya, termasuk harus melewati hutan yang disebut mereka itu hutan larangan. Kira-kira Mbak Supina waktu itu pernah mengingatkan nggak bahwa di sana itu ada pantangan-pantangan yang nggak boleh dilanggar gitu? Enggak, jadi nggak mau tahu ya. Enggak. Saya kalau mengutarakan gitu Dikira enggak dikira ganggu dia, terus sampai dia enggak, kalau gitu saya nggak berani gitu. Nanti kan dari Desa Dukuh kan nanti kan di Pandu, tokoh dikasih adat. tahu ini jangan kesini kayak di Sukmo Ilang itu. Iya, Katanya, Bu, tadi saya ke Sukmo Ilang nggak boleh masuk sini. Ya berarti kamu harus nurut apa kan katanya yang di situ. Kalau Bupin nggak bisa ngomong Oh gitu iya, aja. yang punya wilayah masalahnya Mbok Tani kan, Iya. gitu Mbok Tani. Terus balik gini, gelar pitu Mbok Supina ya.
menurut mereka itu yang menarik apa sih sebenarnya menurut pandangan mereka itu? Pasti kan cerita dari sana yang bagus ini kan begitu. Ya enggak bilang itu sama saya. Enggak bilang. Atau mungkin cerita hasil penelitian seperti apa gitu mungkin. Ya itu pokoknya oh gini toh Bu, gelar pitu itu. Kalau di Kemiren itu tumpeng sewu. Kalau di sini gelar pitu. Ya kamu lihat di sana ada apa aja. Ya di sana itu ada kotekan. Gedokan itu Gedokan ya. itu. Juga di Kemiren juga ada. Iya. Ada gedokan, terus tadi ada apa itu ritual untuk Idir bumi juga ada kayak di Kemiren. Karena dia adat masalahnya. Ya cuman itu aja. Jadi berarti waktu itu anak-anak KKN itu selain konsentrasi di Olesari dari nginep di tempatnya Mbak Pin ini juga datang di Kemiren dan Dukuh juga, gitu ya. Di Dukuh ingin ya. Tahu mumpung di sini saya tuh mau ke Kemiren. Iya sudah silahkan. Tanya-tanya sana. Berarti ya memang mereka tertarik betul dengan adat istiadat. Karena kan memang 3 desa ini sama-sama desa adat ya. Olesari, terus Dukuh sama Kemiren kan sama-sama desa adat kan gitu ya. Terus gini Mbak Supina. Tapi mereka hanya jalan-jalan pengen tahu aja ya. Tapi banyak nginepnya di daerah sini berarti ya. Iya. Di sini nginepnya di sini. Soalnya kan di sini luas gitu. Kalau mau rencana apa-apa di sini. Berarti titik sentralnya memang ada di Kemiren gitu ya. Di Olesari. Di Olesari. Baru dia nanti ke Dukuh dulu, baru Kemiren gitu ya. Berarti di luar selama nginep di sini nih dia banyak juga ujuk-ujuk ke Kemiren, ujuk-ujuk ke Dukuh gitu ya. Terus lain biasanya kan orang habis KKN itu kan gini, wah ternyata di sana itu begini gitu. Terus apa cerita dia kepada Mbak Supina ini? Ya itu tadi ya saya kan dia kan udah tahu, jadi nggak cerita tapi ya kemarin itu yang dari Dukuh aja gini kan mau cerita dari Kemiren kan belum tahu. Masih denger itu. Iya, masih katanya gitu. Kalau di Kemiren kan dia menyaksikan sendiri. Yang berangkat ke sana dari Dukuh. Yang berangkat ke Dukuh itu kira-kira waktu itu berapa anak itu? Kalau di sini 21 yang ke 21 ya. 21 anak malah ya. Iya. 21 anak. Banyak mana perempuan dengan laki-laki? Banyak perempuan. Banyak perempuannya ya. Baiklah pemirsa, itu tadi sudah Anda dengarkan pemaparan dari Mbok Supina secara panjang lebar. Ternyata anak-anak KKN pada tahun 2009 tersebut itu banyak agenda kegiatannya. Proker-proker yang terbagi, mulai ada yang datang di Dusun Kerajaan Desa Olesari, termasuk datang ke sebuah sumber penawar Sukmo Ilang. Nah, sumber penawar Sukmo Ilang ini merupakan bagian dari ritual terpenting dalam ritual sebelang. Dan seperti yang juga disampaikan Mbak Supina, ternyata ada juga proker-proker KKN yang menyebar di Desa Kemiren, juga di Kampung Dukuh, Gelagah, Banyuwangi. Baik, kita sesaat lagi akan melihat bagaimana anak-anak KKN beraktivitas di Dusun Kerajaan Desa Olesari, yang ternyata salah satunya adalah ikut kerja bakti membersihkan air bersih yang ada di seputar sumber penawar Sukmo Ilang. Mari. Ini kan banyak potensi di sini ya, selain mata air yang keramat, juga kami lihat area kebun dan sawah cukup subur ya.
pada tahun 2009 tuh mungkin Bapak masih ingat, pernahkah ada yang datang ke sini sekelompok anak-anak muda dalam menjalankan KKN, Pak? Iya, iya. Pernah ada yang datang Pernah, sini ya? ada. Pernah ada. 2009 itu kira-kira berapa anak, Pak, yang datang ke sini, Pak? Jumlahnya, Pak? Dan 20 saya, Pak. Kurang lebih 20 ya. Lebih 20. 20. Banyak banget ya. Iya, iya. Terus 20. Jumlah perempuannya berapa kira-kira? Kira-kira 14-an ya, Pak. Perempuan 14, Iya. sisanya laki-laki Iya, ya. Terus waktu itu di sini datang ke sini apa yang dilakukan oleh anak-anak KKN itu, Pak? Ini, Pak. Waktu hari, Pak, tiap hari jalan-jalan, Pak, ke sawah, Meneliti ya. meneliti semuanya, Pak. Dulu kalau lihat ini sekarang kan banyak bangunan, Pak. Dulu ini apakah berbentuk hutan atau apa, Pak, di sini? Hutan, Pak. Hutan ini ya. Itu. Oh, pohon-pohon apa yang paling besar di daerah sini, Pak? Besar. Itu kebanyakan Pak. Lirang, Pak. Oh, lidang malah ya. Lirang. Oh, lidang. Iya, iya. Cacing itu, Pak. Ya, 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 ya. Itu Anu juga. ya. Banyak kelapa juga banyak berarti ya, Ya, pohon ya. kelapa ya. Kalau di anu itu, kalau di mana? Kalau di Sukmo Ilang itu, Ya, lirang itu. lidang juga ya, Udah besar-besar. dulu merawat. Oh gitu, mbahnya Pak Gito waktu Oh. itu ya yang merawat, Pak. Terus selain datang ke kebun-kebun, apakah anak-anak KKN itu juga datang ke Ya, sumber, Pak. sumber ya? Sumber. Katanya, Pak. Orang KKN itu ini, Pak. Nah, waktu malam nggak berani keluar, Pak. Kenapa, Pak? Nah, ada lupa sapi, Pak. Di mana itu? Di jalan-jalan itu. Oh, ini jalan-jalan sini ya? Iya. Oh, Nggak terus? berani bias, Pak. Oh Nggak gitu. keluar, Pak. Terus? Nah, kebanyakan anak katanya tubuh itu, Pak. Oh, hantu Hantu. ya, coba hantu ya. Tubuh. Oh gitu ya, Iya, takut iya. jadi mereka Iya, ya. takut. Jadi ada penampakan seperti sapi jalan-jalan gitu ya di sini ya. Ya. Warga kampung tahu nggak kalau ada sapi jalan-jalan malam itu? Enggak tahu, Pak. Terus ketakutan dia kenapa? Kan kalau sapi kan sifatnya Bicara, umum. Pak, bicara sama Oh, yang sapi itu bicara? enggak orang yang Oh, yang ketahuan itu. Iya. Terus apa alasan anak mahasiswa takut itu kenapa? Apa sapi itu datang, muncul terus hilang gitu? Iya, hilang. Muncul hilang, Pak. Oh gitu, itu yang bikin takut Iya, ya? takut ya, Pak. Ketempatan tidur itu, Pak, ngomong gitu, Pak. KKN itu ngomong. Oh cerita Cerita. sesama teman-temannya. Warga sini enggak tahu, Pak. Enggak ngerti ya. Enggak ngerti, Pak. Itu apa memang munculnya itu karena dia orang asing baru datang, Pak? Orang Masa baru. sih gitu, Pak. Karena kan orang ini nggak Iya, pernah enggak. mengalami Enggak. itu ya. Terus gini, apa namanya, anak-anak KKN tadi selain datang ke tempat-tempat seperti kebun, sawah, dan karena waktu 2009 masih berbentuk hutan di sini ya, yang jelas kan posisi mata air sumber apa Sukmo Ilang kan masih rindang pepohonan dan masih banyak ya, lebat ya. Apakah anak-anak itu juga datang ke sana, Pak? Iya, datang ke sana. Semuanya 20 anak Iya, itu? iya. Oh, terus kalau datang ke sana Nah, tujuannya apa? kerja bakti, Pak. Oh, kerja bakti. Bersih-bersih. Oh, bersih-bersih ya. Iya. Waktu itu kan masih kotor ya. Iya, Apa mungkin mata airnya itu apa namanya, bumpet atau enggak keluar atau terhalang oleh kotoran ranting-ranting atau daun-daun? Iya. Oh, cuman bantu bersih-bersih di sana. Jadi anak-anak KKN itu datang ke apa sumber Sukmo Ilang itu membantu membersihkan tempat-tempat tersebut gitu ya. Apakah anak-anak KKN itu sepengetahuan Pak Gito juga apa namanya membantu pekerjaan warga mungkin? Katakan kita mungkin membantu-bantu yang dikerjakan oleh warga di sini mungkin. Iya, Pak. Ya, waktu itu enggak ada pekerjaan, Pak. Mm-mm. Biasanya itu kerja bakti, Pak.
Oh, ikut seperti bakti ya, Iya. bersama warga ya. Warga. Jadi 20 anak tadi, anak KKN 2009 di sini, 16 cewek, yang 6 cowok, Iya. itu bersama-sama membantu di apa Warga kerja sini. bakti warga sini. Waktu itu saya ingat Bapak kerja bakti itu misalnya seperti apa, Pak? Ya bersih-bersih sumber gitu ya Pak. Oh, gitu. Jadi mereka Iya. 20 anak itu rame-rame kerja bakti untuk membersihkan di area sumber Lokasi itu sumber ya, itu. gitu. Selain itu nggak ada yang dikerjakan, Nggak ada. Pak. Terus kegiatannya itu siang, Pak. Iya ya. Tadi Pak Gito bilang kalau malam nggak berani keluar Nggak keluar. karena takut ada apa namanya Hewan Pak. hewan itu Iya, kayak iya. sapi itu Iya, ya iya. datang tiba-tiba menghilang kan. Iya. Kalau boleh dibilang kan dia kan menyapa orang baru kan Iya, gitu iya, kan. Terus kalau belanjanya biasanya di mana, Pak? Belanjanya itu? Ya, Keluar ke Olesari? Kalau Olesari, Pak. Oh gitu. Itu belanjanya itu biasanya berapa anak kalau keluar ke Olesari itu? Ya satu, Pak. Satu kelompok tempatnya tidur itu. Oh gitu. Iya. Dipecah waktu itu saya ingat Pak Gito menjadi berapa rumah yang disewa untuk tidur, Pak? Ya sini dua, Pak. Di sini yang dua yang tinggal apa cowok apa cewek yang sini? Seingat Pak Gito yang Pak. Hah? Cowok. Cowok kan gitu ya. Yang cewek-cewek di mana nginepnya? Ya di tempatnya itu, Pak. Di mana itu? Ya di sana, Berapa rumah itu yang disewa itu? Banyak ya. 4 ya, Pak. 4 rumah. Iya. 20 anak dibagi 4 rumah nyewanya Iya. ya. Terus cewek-cewek nginepnya di mana, Pak? Ya kumpul situ, Pak. Oh, kumpul di situ semua. Namanya kelompok, Pak. Walaupun nyewa rumah berbeda-beda ya di dalam KKN itu, kan dia harus mengadakan pertemuan Iya, iya. untuk kumpul semua 20 anak itu. Menurut Pak Gito, kira-kira kumpulnya itu di mana, Pak? Untuk mengumpulkan 20 Musola, anak. Pak. Oh, di musola ini, Iya, depan iya. ini ya. Iya, iya. Oh, 20. Waktu itu musolanya bentuknya Ya, kecil itu. oh, sama seperti ini, Iya. cuman diperbarui ya gitu. Itu biasanya kalau rapatnya itu siang apa malam itu, Pak? Malam, Pak. Oh, malam itu loh. Warga Dia kan bekerja, Pak. oh Harinya. gitu. Ya ya malamnya baru Iya. biasanya sampai berakhir untuk rapat pertemuan di sana itu berapa Jam. lama ya? Berapa jam? Enggak. Ya 2 jam, Pak. Oh gitu ya, cepat-cepat pulang ke masing-masing ya. Pak, kembali Pak, untuk Iya. memenuhi kebutuhannya. Iya, iya. Karena mereka itu orang-orang baru di tempat ini ya. Iya, iya. Yang jelas KKN itu kan butuh kebutuhan sehari-hari ya. Iya, iya. Untuk memenuhinya kan dia harus keluar kan Iya, begitu iya, Pak, iya. keluar kampung, yaitu ke Olesari ya. Waktu itu kan dia jauh-jauh kan nggak mungkin bawa kendaraan Pak. Iya, iya. Nah, terus dari kampung kerajaan ini, Pak, ini kan agak lumayan tuh jalannya ke Olesari. Kira-kira dia jalan kaki apa naik sepeda? Jalan kaki. Jalan kaki, Pak. Iya, iya. Kalau biasanya rame-rame atau berapa orang gitu? Ya 2, 4 gitu. Itu. Mereka nggak takut, Pak, walaupun siang itu. Ya, takut Mas, Pak. Iya, Pak, kan? Jarang, Pak. Iya, rumah jarang. Terus di sini pohon-pohon Iya. tinggi-tinggi kan begitu ya. Atau mungkin pinjam apa namanya? Pinjam kendaraan sepeda motor sini Ya, ya. Pak. Ya, berani. Oh, nggak berani ya. Dulu di sini ini berapa rumah, Pak, dulu, Pak? Tahun 2009 tuh. Yang 15 ya. 15 rumah ya. Iya. Berarti 15 keluarga ya. Iya, iya. 15 keluarga ya. Berarti sangat sedikit kan Iya, iya. gitu kan. Tapi mengingat situasi di sini masih waktu itu banyak dipenuhi dengan pohon-pohon gitu kan. Nah, terus ini Pak, waktu itu di sini ini berapa lama? Waktu KKN. KKN itu, Pak. Nah, 1 minggu, Pak. 1 minggu. Iya. Apakah 1 minggu itu dia juga bilang mungkin selain datang ke sini, mungkin datang ke Kemiren, apa datang ke Dukuh, mungkin Bapak mendengar atau mungkin dipamiti gitu? Bisa, Pak. Eh, Ya sini saja. oh gitu aja ya. Siang
Siang Pak, kita nggak tahu kalau keluar mungkin agak jauh dikit itu mungkin dari sini kan nggak tahu Pak. nggak Jalan-jalan ambil fotonya sawah-sawah. dia seminggu setiap hari kalau cuman objeknya cuman sawah-sawah, kebun kan kurang bahan biasanya begitu Iya. orang KKN. Kira-kira pernah nggak keluar? Mungkin sehari nggak kelihatan mungkin Pak. Enggak Pak. Enggak keluar Pak. Nggak keluar cuma di sini aja ya. Iya sini saja saat ini Pak. Hmm. Lingkungan ini. Oh gitu ya. Berarti mereka berarti kemungkinannya itu dia seminggu di sini, mungkin seminggu berikutnya di mana begitu ya. Iya, iya. Pak, kita berarti kan nggak tahu ya. Enggak tahu. Intinya bahwa anak-anak KKN itu di sini itu cuman seminggu. Iya, iya. Ya, selebihnya mungkin Pak Gito pernah dipamiti kemana gitu, pindah ke tempat lain mungkin Enggak. enggak ya. Enggak. Cuman dia bilang cuma seminggu di sini gitu Iya. ya. Berarti selebihnya Pak Gito nggak Nggak tahu tahu. gitu kemana Nggak tahu. gitu ya. Oke Pak Gito, jadi itu dulu Iya. ya. Jadi keterangan Pak Gito. Jadi Pak Gito yakin waktu 2009 memang ada anak KKN Iya, di sini ya sebanyak 20 ya. Cuman hanya 1 minggu kan gitu kan. Oke. Makasih Pak Gito, mudah-mudahan Iya, iya. Pak Gito selalu sehat ya. Banyak rezekinya. Amin, amin. Monggo turun ya. Baiklah pemirsa, dimanapun berada, tadi sudah panjang lebar kita ikuti bersama bagaimana kegiatan proker-proker KKN pada tahun 2009 selama berada di Desa Olesari, Glagah Banyuwangi. Dan seperti dijelaskan oleh Mbok Supina, ternyata anak-anak KKN itu ada yang menyebar di Desa Wisata Using atau Desa Kemiren. Nah, di sana ada sebuah karakteristik rumah khas Using hanya dengan menggunakan 4 soko dari kayu. Begitupun bagaimana anak-anak kegiatannya di Kampung Dukuh Glagah Banyuwangi. Di sana identik dengan sebuah adat istiadat yang cukup kental yang dikenal sebagai ritual gelar pitu atau titik. Baik, nantikan pada episode kedua cerita di balik cerita KKN tahun 2009. Sampai jumpa.